Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah hari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Mujahidin ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, yang bertemakan menteladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bertepatan dengan tahun gajah. Yang dimaksud dengan tahun gajah di situ adalah sebuah penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abroha dari Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah punya rencana lain sehingga tentara gajah itu dihancurkan oleh Allah SWT. Dan saat itulah Nabi kita Muhammad SAW. Tentang peristiwa itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ini sebuah contoh Allah punya ilmu kun. Kalau Allah berbicara kun fayakun, maka jadi lagi. Ketika Ka'bah akan dihancurkan, Allah memberikan pertolongan. Saat itu kaum orang-orang yang berada di Mekah takut semua pada lari. Hanya satu yang tidak mau pergi, yaitu Aminah, ibunya Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dihancurkan oleh Allah karena dengan mengutus pasukannya yang berbentuk burung, warsala alaihim toiron ababil. Dia mengutus kepada tentara bergajah itu tadi toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka menjadilah mereka seperti daun yang dimakan ular. Ini kekuasaan Allah ditunjukkan kepada kita semua. Seperti itu kalau Allah berkehendak untuk memberikan pertolongan, tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Di saat itulah Nabi kita Muhammad SAW lahir, dan oleh kaum muslimin banyak
diperingati yang disebut Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari pro dan kontra mengingat peringatan Maulud Nabi ini, tapi kita melihat sejarah kapan dimulai, dalam rangka apa. Kalau kita lihat sejarah, ternyata itu terjadi di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Karena saat itu kaum muslimin sedang berhadapan dengan tentara salib yang begitu kuat. Tentara salib itu sehingga kaum muslimin menjadi lemah. Nah, bagaimana untuk membangkitkan itu? Diperingatilah Maulud Nabi, dan ternyata berhasil, sehingga semangat jihadnya muncul luar biasa, sehingga dapat mengalahkan tentara salib. Inilah substansi sebenarnya. Tetapi sekarang sudah terjadi pergeseran itu, peringatan itu sudah lepas dari substansinya. Yang ditonjolkan hanya layahnya saja. Kalau di kampung saya itu berlomba-lomba besar banyak-banyakan layah. Dikasih spanduk, di sini diadakan Maulud Nabi 1000 layah. Kalau zamannya Pak Mas'ud dulu di Juritan itu 5000 layah. Tapi substansinya kan tidak kenal. Alasan dia cinta kepada Rasulullah. Tetapi ketika disodorkan aturan-aturan yang dari Rasulullah, tidak semua bisa diterima. Sebagian diimani dan sebagian dikufur. Itulah yang terjadi. Sehingga kalau kita mengingat Rasulullah, supaya bisa terbangkitkan semangat juang kita, itu paling tidak kita melihat sepak terjang Rasulullah. Karena di dalam sebuah ayat disebutkan bahwa ada di dalam diri Rasulullah itu untuk kita itu contoh suri tauladan yang baik. Itu yang diharapkan untuk bisa diittibai, untuk bisa diikuti. Sebagai salah satu contoh, kita melihat akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu boleh dikatakan dalam ilmu dakwah itu pendekatannya dengan pendekatan bilqal, dengan perbuatan. Ketika seorang bernama Sumamah bin Musa, dia sangat benci kepada Rasulullah, sehingga pada suatu saat tertangkap oleh kaum muslimin dan diikat di tiang masjid. Lalu diinterogasi oleh Rasulullah, ditanya, kalau zaman sekarang namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Tapi gak mau jawab, diam seluruh bahasa. Dia mengatakan BTM, gerakan tutup mulut. Gak mau jawab. Kalau zaman sekarang sudah dihajar habis-habisan. Tapi Rasulullah dibiarkan. Besoknya ditanya lagi, gak mau jawab lagi. Dibiarkan lagi oleh Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah makan daging, diberi daging. Ketika Rasulullah minum susu, diberi susu. Ini Sumamah bin Musa ini jadi bingung. Ini Muhammad, orang yang saya benci, tetapi dia begitu baik kepada saya. Dilihat para sahabatnya semua takzim kepada Rasulullah. Ketika masuk masjid, semua kaki kanannya yang jalan, keluar kaki kiri yang melangkah lebih dulu. Diperhatikan semua. Ketika masuk WC, dilihat kaki kirinya terlebih dahulu, kalau keluar kaki kanannya. Dan itu dilakukan oleh semua para sahabat. Begitu takdirnya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kenyataan itu tidak ada alasan lagi untuk benci kepada Rasulullah. Sehingga dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dialah orang kafir pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Ini adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi ada dakwah-dakwah itu yang tidak selalu dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada seorang bernama orang Barat, orang non-Islam, mengadakan studi tentang tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini siapa. Dikumpulkan 100 tokoh. Ternyata menempatkan Muhammad SAW
ranking 1. Sehingga temannya yang non muslim tadi marah, kenapa Muhammad diletakkan di ranking pertama? Tetapi itulah kejujuran yang disampaikan, ternyata memang pengaruhnya luar biasa. Sampai sekarang saja nama Muhammad sudah 14 abad tidak pernah berhenti itu disebut. Kalau sekarang di sini ada, itu mungkin di Nganjuk belum, baru mungkin beberapa menit kemudian di sana. Kemudian sebelah baratnya lagi juga belum, beberapa menit kemudian ada. Jadi terus menerus disebut sampai kembali ke Mojokerto lagi. Jadi terus menerus sampai sekarang nama Nabi kita Muhammad SAW disebut terus menerus. Ini pengaruhnya luar biasa. Sehingga ditempatkanlah ranking pertama adalah Muhammad SAW. Terkait dengan keadilan, kalau kita melihat keadilan zaman sekarang sulit kita dapatkan. Kalau kebetulan yang berperkara itu sekarang misalnya ada yang membuat buku Jokowi undercover, sekarang sudah ditangkap cepat. Tapi kalau dari pihak-pihak mereka lama, ini menunjukkan ketidakadilan itu tak selesai. Tapi bagaimana Nabi kita Muhammad terkait dengan keadilan? Terkait dengan keadilan Nabi Muhammad, walaupun kalau berperkara itu adalah saudara atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi eksekusi. Ini dibuktikan dengan ucapan beliau yang mengatakan, seandainya putriku Fatimah mencuri, la qata'tu yadaha, sungguh aku potong tangannya. Ini keadilan yang ditujukan kepada umatnya untuk ditiru, untuk diittiba. Kemudian terkait dengan perjuangan Rasulullah itu luar biasa. Hartanya, dirinya semua sudah habis untuk membela agama Allah. Karena memang ada perintah-perintah untuk menegakkan agama Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansori ilallah. Sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada para sahabat, siapakah yang menolong agama Allah? Dijawab, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Jadi ini sebuah perintah. Ternyata Nabi ini walaupun diganggu, walaupun diancam dan lain sebagainya, tidak pernah surut. Karena ketika Rasulullah datang membawa Islam ini, kondisi politik di Arab Saudi itu kacau, takut, sehingga perlu ditawar Nabi kita Muhammad. Barangkali dia butuh jabatan, kasih jabatan. Barangkali dia butuh wanita, kasih wanita. Barangkali dia butuh harta, dikasih harta. Tetapi walaupun demikian, Rasulullah tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan dia mengatakan, seandainya matahari kau letakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berjuang, untuk berdakwah menegakkan Islam. Itu adalah tekad. Sehingga diabadikan oleh Allah itu dalam orang berjuang itu, walaupun banyak orang yang mencela, mereka tidak takut, tidak peduli kepada orang mencela terkait dengan jihad yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah semangat juangnya. Dan ini sebenarnya substansi kita mengingat atau mengadakan peringatan perjuangan sejarah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu hal yang penting, yaitu membangkitkan semangat jihad kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kami sampaikan ini sekelumit untuk bisa dijadikan teladan bagaimana Rasulullah itu sudah memberikan contoh yang terbaik dalam segala hal. Karena Rasulullah itu termasuk orang yang maksum, orang yang patut untuk dicontoh, karena Rasulullah tidak pernah salah. Kalau Rasulullah salah, ditegur oleh Allah. Beda dengan kita. Kalau kita salah, ditegur bisa marah. Tapi Rasulullah ketika salah ditegur oleh Allah, mana dia? Apakah Rasulullah pernah salah? Pernah. Ketika Rasulullah mensolati ayahnya dari sahabatnya,
Yang kebetulan ayah dari sahabatnya itu orang munafik. Disolati. Lalu turun ayat, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Jangan kamu mensolati orang yang mati di antara mereka itu abadan, selamanya, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Ini adalah teguran Allah. Langsung berhenti, tidak teruskan. Makanya Rasulullah itu maksumnya di situ. Yang contohnya kedua, Rasulullah pernah melakukan kesalahan ketika beliau berdakwah. Dia mengutamakan berdakwah kepada pimpinan Quraisy dengan harapan kalau pimpinan Quraisy ini kena, maka rakyatnya akan masuk Islam semua. Di saat itu datanglah seorang buta kepada Rasulullah ingin minta beberapa petunjuk. Rasulullah tidak suka. Lalu Rasulullah bermuka masam dan berpaling melengos. Turunlah ayat, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling karena datang seorang buta kepadanya. Ditegur Rasulullah. Sehingga inilah dasar-dasar kita kenapa kita harus mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah adalah contoh yang terbaik di dalam segala hal, termasuk dalam berislam. Adalah Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fasal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala tabi'ina tabi'in wa ala ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.